Yo, balik lagi sama gue, Wahyu Penakluk. Gimana kabar lu semua? Semoga on fire dan siap-siap kepalanya kita isi sama cerita yang benar-benar gokil. Ini dia, guys. Kita mau ngobrol santai, tapi materinya bejibun. Kita bicara soal satu periode paling panas dalam sejarah Indonesia yang sampai hari ini masih jadi luka terbuka antara Indonesia dan Belanda. Periode yang dikenal Belanda dengan nama Bersiap. Gua mau lu dengerin baik-baik. Ini bukan cuma soal sejarah yang kering, ini soal bagaimana sebuah narasi bisa dibelokkan, bagaimana sebuah label bisa menutupi fakta yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan. Oke, kita mulai dari 15 Agustus 1945. Tanggal ini Jepang nyerah tanpa syarat ke sekutu. Situasi kaos. Di Semarang ada seorang gadis Belanda bernama Alien Utrecht, seperti yang lu sebutin tadi. Dia baru aja keluar dari kamp tahanan Jepang. Bayangin, lu baru bebas dari penjara, tapi yang lu temuin di luar bukan kedamaian, melainkan lautan manusia. Lautan manusia yang teriak-teriak. Mereka bergerak di jalanan dengan energi yang meledak-ledak. Tapi alien bingung. Dia dan ribuan orang Belanda lain yang baru bebas sama sekali nggak ngerti apa yang diteriakin itu. Satu kata yang jadi mantra bagi jutaan rakyat Indonesia. Kata itu adalah merdeka. Merdeka. Sebuah kata yang luarnya cuma 7 huruf, tapi isinya adalah ratusan tahun ketidakadilan, ratusan tahun penderitaan yang sekarang meledak jadi harapan. Ironisnya, kebingungan alien Utrecht ini guys, itu adalah metafora sempurna. Itu gambaran betapa jauhnya orang Belanda. Termasuk mereka yang hidup berpuluh-puluh tahun di Hindia Belanda. Dari gerakan politik kebangsaan yang udah tumbuh subur di dada rakyat Indonesia sejak era 1920-an. Mereka menganggap penduduk pribumi cuman anak kecil yang harus diawasi, bukan bangsa yang punya cita-cita politik. 2 hari kemudian, 17 Agustus 1945, Indonesia proklamasi. Momen inilah yang menandai dimulainya babak revolusi. Dan bagi orang Belanda, terutama mereka yang jadi korban kekerasan, babak ini punya satu label. Bersiap. Nah, di sini inti masalahnya. Versi Belanda yang dominan sampai hari ini, meski udah mulai dikritik keras, menggambarkan bersiap sebagai masa di mana orang Indonesia yang mereka sebut pemoeda mendadak jadi kalap, kayak enggak beradab. Mereka menyerang warga kulit putih, Indo, Tionghoa, atau siapapun yang dicurigai sebagai kolaborator. Intinya, mereka nge-labelin ini sebagai kekerasan rasial yang mindless, tanpa sebab yang jelas. Kayak, orang Indonesia tiba-tiba benci kulit putih, lalu mengamuk. Stop di situ. Lu harus curiga kalau ada narasi yang menyederhanakan sebuah kekerasan besar cuma jadi masalah kebencian ras. Gua mau lu lihat lebih dalam. Istilah bersiap ini problematis karena kekerasan yang terjadi di banyak daerah, guys, itu bukan ujuk-ujuk benci kulit putih. Sejarawan lebih suka menyebutnya revolusi sosial. Ini adalah ledakan ketegangan struktural yang udah dipelihara Belanda selama berabad-abad. Kasus Banten. Lu inget cerita di Cinangka? Sehari sebelum proklamasi, rakyat ngepung rumah camat, Tubagus Muhammad Arsad, nuntut beras. Ini bukan soal warna kulit, ini soal perut, soal ketidakadilan ekonomi yang udah mendarah daging. Arsad, seorang priayi, aristokrat pribumi, yang kerjanya buat Belanda, sama Wedana Raden Sukrawardi, tewas di tangan warganya sendiri. Ini adalah gerakan anti-feodalisme dan anti-aristokrat yang dianggap berpihak pada penjajah. Revolusioner membenci sistem, dan orang-orang ini adalah representasi sistem itu. Kasus Tegal. Ada aksi dombreng di Tegal. Rakyat ngearak kepala desa yang korup atau enggak adil. Bahkan adik kandung Kartini, R.A. Kardina, juga sempat kena dampaknya karena dia bagian dari struktur priai lama. Lagi-lagi, ini serangan terhadap hierarki sosial yang dibentuk dan dipertahankan oleh Belanda. Kasus Sumatera Timur. Paling tragis, Kesultanan Langkat, Delhi, dan Kesultanan Melayu lainnya jadi sasaran utama. Kenapa? Karena di Sumatera Timur, kesultanan ini dipelihara Belanda buat jadi perpanjangan tangan mereka dalam mengeksploitasi perkebunan dan buruh.
Ketika Tengku Amir Hamzah, penyair besar, tewas, itu bukan murni karena dia orang Melayu, tapi karena dia adalah simbol feodalisme yang terikat erat sama kolonialisme. Jadi ketika orang Belanda jadi sasaran, itu karena mereka adalah simbol puncak dari kolonialisme yang bertumpu pada hierarki rasial. Lu bikin sistem yang timpang, lu tumpuk ketidakadilan, dan ketika sistem itu meledak, lu cuma bisa bilang, mereka gila dan rasis. Itu cara paling gampang untuk cuci tangan dari dosa kolonialisme. Istilah bersiap itu adalah sapu jagat, guys. Dia memukul rata semua kejadian. Indonesia punya nama yang lebih jujur. Di Indonesia kita punya istilah yang lebih spesifik. Di Depok ada gedoran. Di Jawa Tengah ada gegeran, kerusuhan. Di Banten ada ngeli, merujuk pada masa orang ngungsi. Semua nama itu muncul dari konteks lokal, punya sejarah dan tujuan yang beda-beda. Bersiap cuma istilah yang dipakai Belanda yang terkesan menggeneralisasi. Semua ini cuma karena kebencian ras. Korban crime by association. Generalisasi ini juga fatal buat warga Tionghoa. Mereka jadi sasaran karena mereka dipersepsikan sebagai orang yang hanya cari untung di bawah Belanda atau dicurigai sebagai antek. Padahal, banyak tokoh Tionghoa yang justru di garda terdepan membela Republik. Tapi gara-gara generalisasi, gara-gara cap kolaborator atau orang asing, mereka kena getahnya. Ini adalah kejahatan karena asumsi, karena crime by association. Ini penting. Para pemimpin Republik sendiri enggak pernah menyetujui kekerasan rasialis terhadap warga sipil. Sjahrir, Soekarno, Hatta, mereka semua mengecam kekerasan. Sultan Sjahrir, Perdana Menteri pertama, nulis brosur terkenal Perjuangan Kita yang dengan keras mengutuk kekerasan yang tidak perlu dan tidak terarah. Mereka tahu kekerasan sipil hanya akan merusak reputasi Republik di mata internasional. Jadi aksi kekerasan itu sering kali dilakukan oleh kelompok laskar revolusioner radikal yang lepas kontrol, bukan kebijakan resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi dalam narasi bersiap, seolah-olah seluruh bangsa Indonesia mendukung pembantaian itu. Nah, kalau kekerasan itu bukan cuma soal ras, lalu apa yang bikin ketegangan ini memuncak? Rosihan Anwar, wartawan senior yang jadi saksi mata, bilang situasinya cukup tenang setelah proklamasi. Rakyat euforia merdeka. Mereka sibuk membentuk pemerintahan sendiri. Ketegangan baru benar-benar meledak ketika muncul kabar. Serdadu Belanda datang lagi. September 1945, tentara sekutu mendarat di Jakarta. Tujuannya resmi mereka adalah melucuti Jepang dan membebaskan interniran, tahanan perang dan sipil di camp. Tapi faktanya, mereka datang bawa NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil kolonial Belanda. Agendanya jelas, Belanda mau merekolonisasi Indonesia dengan kekuatan bersenjata. Mereka enggak mau mengakui kemerdekaan itu, mereka anggap proklamasi cuma gertak sambal. Amarah pemuda meledak. Bayangin, lu udah teriak merdeka, udah kibarin bendera, udah pegang pemerintahan, lalu tiba-tiba penjajah lama lu datang lagi, bawa tentara, bawa senjata, seolah kemerdekaan lu enggak ada harganya. Ini bukan lagi soal ras, ini soal hidup dan mati kedaulatan. Kehadiran kembali Belanda di bulan September 1945 adalah pemicu utama yang memancing amarah pemuda. Bahkan Sjahrir sendiri sempat dianiaya serdadu Niksa di Jakarta. Kata bersiap itu sendiri yang dipakai laskar-laskar asalnya dari seruan, "Siap, siap, kita bersiap melawan penjajah yang datang lagi." Itu seruan perlawanan, seruan mobilisasi, bukan mantra untuk membunuh orang secara acak. Kita tutup dengan pertanyaan kontrafakta. Gimana kalau Belanda saat itu enggak nurutin hawa nafsu buat berkuasa lagi di Indonesia? Gimana kalau mereka enggak datang bawa nikah? Gimana kalau mereka bersikap dewasa, mengakui proklamasi, dan duduk di meja perundingan sejak awal? Gua berani jamin, istilah bersiap yang kita kenal hari ini di Belanda, yang jadi label rasis yang kontroversial,
yang jadi trauma kolektif bagi mereka. Mungkin enggak akan pernah ada. Kenapa? Karena tanpa kehadiran militer Belanda, Nika, tidak ada lagi ancaman militer kolonial. Seruan bersiap untuk melawan penjajah tidak akan ada relevansinya. Kekerasan mungkin masih ada karena adanya revolusi sosial anti-feodal. Tapi skalanya, intensitasnya, dan fokusnya pada orang Belanda sebagai simbol kolonial akan sangat berkurang. Pada akhirnya, polemik bersiap ini adalah cermin. Cermin di mana Belanda harus melihat bahwa kekerasan itu adalah hasil akhir dari sistem kolonial yang mereka ciptakan dan yang mereka coba tegakkan kembali. Memanggilnya bersiap tanpa konteks revolusi sosial dan tanpa konteks kembalinya Nika adalah cara yang tidak jujur untuk menyingkirkan tanggung jawab sejarah. Itu adalah upaya untuk menutup-nutupi bahwa mereka datang kembali dengan pijakan sejarah yang salah dan kekerasan itu adalah reaksi keras dari bangsa yang menuntut satu hal. Kemerdekaan penuh. Think about it, guys. Jangan pernah telan mentah-mentah narasi yang menyederhanakan sejarah berdarah cuma jadi masalah ras. Akar masalahnya selalu lebih dalam, selalu struktural. Dan itulah yang coba ditutupi oleh istilah bersiap yang problematis ini. Jangan lupa, like video ini kalau lu suka sama konten sejarah gelap yang kayak gini, subscribe ke channel Wahyu Penakluk, biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah yang bakal kita taklukin bareng dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke deh, itu aja dari gue. Sampai ketemu di penaklukan sejarah berikutnya. Salam dari Wahyu Penakluk dan peace out.